Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Masih terus semangat ya? Dan Bu Guru berharap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi bersama Bu Guru dalam mata pelajaran tematik. Sudah siapkan dengan buku tulis, alat tulis, dan juga buku paketnya ya? Baik, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, dari video tadi kalian sudah mengetahui ya bagaimana jenis-jenis keanekaragaman sosial budaya di Indonesia. Tapi Indonesia tidak hanya memiliki keanekaragaman di bidang sosial budaya saja loh. Di Indonesia juga banyak keanekaragaman yang lain, misalnya keanekaragaman di bidang jenis usaha ekonomi ataupun keanekaragaman dalam permainan tradisional. Nah, lalu bagaimana sih sikap kita yang seharusnya kita perlihatkan dalam menghadapi keanekaragaman tersebut? Dari setiap keragaman jenis usaha ekonomi, satu dengan yang lainnya tentu saja berbeda ya. Ada yang sumber mata pencahariannya dari bertani, ada juga dari melaut atau menjadi nelayan, ada juga yang bekerja di sebuah perkantoran, ada yang berdagang, ada yang menjadi seorang pengrajin. Itu yang disebut dengan keanekaragaman jenis usaha ekonomi. Nah, sikapnya bagaimana seharusnya? Tentu saja kita harus saling menghargai dan menghormati. Jenis keanekaragaman yang lain yaitu keanekaragaman di bidang permainan tradisional. Indonesia memiliki banyak sekali jenis-jenis permainan tradisional loh. Misalnya ada permainan gobak sodor, ada di mana permainan gobak sodor ini biasanya dimainkan secara berkelompok. Ada juga permainan yang dimainkan orang per orang, misalnya bermain petak umpet, atau permainan congklak, atau bermain gasing dan sebagainya. Di mana setiap permainan itu mengajarkan kepada kita untuk bisa saling berkoordinasi satu dengan yang lain, mengajarkan kita untuk bisa saling jujur satu dengan yang lain, dan mengajarkan kita untuk bisa saling bertoleransi
antara pemain yang satu dengan pemain yang lainnya. Dan banyak sekali makna atau manfaat yang bisa kita ambil dari permainan-permainan tradisional ini ya. Dan kalian pasti sudah pernah kan memainkan salah satu permainan tradisional di rumah ataupun di sekolah? Pasti sudah pernah ya. Bu Guru yakin pasti kalian sudah pernah memainkan. Lalu kenapa sih kita harus bersikap baik, saling menghormati dan menghargai dalam menghadapi keanekaragaman sosial budaya ataupun keanekaragaman di bidang jenis usaha ekonomi dan permainan tradisional? Kenapa yo? Ya, karena kita akan mendapatkan keuntungan satu sama lain, diri kita ataupun orang lain, kita akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena misalnya dalam contoh pasokan konsumsi, kita seorang nelayan butuh mengkonsumsi beras atau nasi, di mana hanya bisa didapatkan dari hasil bertani, atau petani membutuhkan protein dari hewani, misalnya ikan atau daging yang hanya bisa didapatkan dari nelayan atau peternak. Dan tentu saja kita juga membutuhkan pakaian. Pakaian itu kan dibuat oleh pengrajin atau industri garment. Nah, itu kan berarti namanya kita saling membutuhkan ya. Jadi petani membutuhkan nelayan, nelayan membutuhkan petani, kemudian membutuhkan orang yang membuat seperti pakaian atau rumah dan lain sebagainya. Nah, itu adalah keuntungan yang bisa kita dapatkan. Memberikan atau menunjukkan sikap yang baik dalam menghadapi keanekaragaman itu sangat bagus sekali ya, dan tidak hanya keuntungan saja yang bisa kita dapatkan, tetapi sebagai makhluk sosial kita juga harus bisa menunjukkan bagaimana cara-cara menghargai keanekaragaman itu sendiri. Misalnya dalam hal ini cara menghargai kegiatan di bidang kegiatan ekonomi. Nah, berikut ini adalah sikap yang baik atau cara yang baik dalam menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Yang pertama, menghargai usaha ekonomi orang lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, memberikan upah atau imbalan yang sesuai dengan kesepakatan jumlah dan waktu pembayaran. Ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan atau mengembangkan kegiatan ekonomi. Keempat, melakukan persaingan usaha secara sehat. Misalnya, tidak boleh merusak harga untuk menarik pelanggan. Atau lebih jelasnya lagi, contohnya misalnya seorang pedagang tidak boleh memberikan harga yang terlalu rendah supaya pelanggan berdatangan, sehingga pedagang-pedagang yang lain tidak mendapatkan pelanggan. Nah, itu tidak boleh juga ya, itu disebut dengan persaingannya tidak sehat. Yang disebut persaingan sehat itu adalah sama-sama menggunakan atau menjual harga yang sama dengan barang yang sama. Dan yang kelima, meniru dan meneladani sikap baik orang lain dalam melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, kegigihan dan semangat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Demikian materi yang kita pelajari hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan. Tetap semangat ya, dan selalu jaga kesehatan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.